Halo sahabat Raja Wali Channel, jumpa kembali bersama saya Armosa Pasaribu. Sahabat Raja Wali Channel, pada konten minggu lalu saya menyinggung tentang 5 Drive. Di sini pada konten ini saya ingin mengulas, menjelaskan apa pentingnya dan bagaimana peran 5 Drive bagi seorang leader yang ingin sukses dan untuk seorang leader yang sukses. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, bila kita ingin melihat kapasitas kemampuan yang terukur, teruji secara terintegritas pada salah satu tingkat kompetensi kemampuan diri seseorang yang ia miliki dan yang ia kuasai, baik secara soft skill maupun hard skill. Mengapa 5 Drive ini menjadi peran utama yang harus dimiliki oleh seorang leader? Seorang leader harus benar-benar menguasai 5 Drive atau memiliki kemampuan 5 Drive. Apa saja tentang 5 Drive tersebut? Dan mengapa 5 Drive ini lebih penting? Sebagai seorang leader bukan saja harus mampu memegang yang namanya kendali plan, do, check, action. Bukan saja dia orang yang mampu memanage problem solving. Semua tentang itu mampu ia atasi, mampu ia jalani bila ia memiliki 5 Drive. Apa yang pertama tentang 5 Drive? Seorang leader orang yang memiliki kepercayaan diri yang disebut self-confident. Mengapa seorang leader harus memiliki self-confident? Karena seseorang yang memiliki self-confident pada dirinya, artinya kemampuan soft skill dan kemampuan hard skill-nya telah teruji, telah diketahui, telah dinilai oleh atasannya. Dia orang yang mempunyai kompetensi tentang hal bila dia menjadi seorang leader. Self-confident ini penting dilihat dan diurai. Tidak mungkin kita akan menunjuk seseorang menjadi leader, menduduki satu jabatan, bila kita tidak melihat pada dirinya ada self-confident, bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk memimpin orang, untuk memimpin proses kerja, untuk menguasai instruksi kerja dan menjalankan semua SOP, sistem dan prosedur. Itu yang menyangkut self-confident. Hal lain yang menyangkut self-confident, dia sudah teruji pada dirinya, diyakinkan oleh orang yang menilai, dan ia juga orang yang menilai dan merasakan bahwa dia dapat menunjukkan kepercayaan dirinya bila dia diberikan sesuatu posisi atau jabatan
di dalam memimpin unit kerja yang ada di bawahnya untuk dia jalani. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, banyak teman-teman yang pernah saya lihat pada posisi saya bekerja di berbagai perusahaan yang lalu, saya merubah hal tersebut. Ada namanya perdebatan yang terjadi. Mereka sebagai seorang manajer produksi yang sudah lama memiliki kemampuan hard skill. Di dalam perdebatan itu saya menguraikan pentingnya kita mengangkat dan mempromosikan seseorang menjadi seorang leader yang menduduki satu jabatan. Kita lihat hal utama yang menyangkut self-confidence. Bila orang tersebut memiliki hard skill, tetapi dia kurang memiliki soft skill, maka kita lihat self-confidence dirinya belum teruji secara kompeten pada kapasitas yang akan kita berikan terhadap orang yang akan kita tunjuk atau yang kita angkat sebagai seorang leader. Perdebatan ini memakan waktu panjang, sehingga saya harus menguraikan kepada teman-teman saya sebagai manajer-manajer unit di dalam satu factory, yang akhirnya saya berhasil menggeser mindset para rekan-rekan manajer untuk merubah paradigma di dalam mempromosikan seseorang leader, baik itu di level pengawas atau kepala regu dan di level supervisor, assistant manager maupun managers junior. Paradigma ini bergeser dan berubah, sehingga langkah-langkah kerja dari orang-orang yang memiliki kapasitas dapat menciptakan yang namanya jalan kerja, proses kerja yang efektif, hasil kerja yang efisien. Ini hal yang saya sampaikan kenapa kita harus menunjuk seorang leader adalah orang yang memiliki basis kompetensi self-confident. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, hal yang kedua, dia harus mampu mengembangkan people skill. Di dalam 5 drive people skill, seorang leader yang saya katakan tadi, dia harus memiliki yang namanya kemampuan soft skill. Dan dia juga orang yang harus memiliki kemampuan hard skill. Kenapa? Karena bila dia sebagai seorang leader, maka dia harus mampu mendrive. Bila ada penilaian kompetensi menyangkut people skill yang ada di dalam jajarannya, itu dinilai hanya dengan kategori C, maka kemampuan dia sebagai seorang leader harus mampu mendrive dan mengupgrade kemampuan people skill yang ada di bawahnya, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Itu bahagian tanggung jawab sebagai seorang leader dari hal yang namanya people skill. Kalau kita lihat di berbagai kalangan industri padat karya, nah bagi industri padat karya ini harus menjadi hal yang penting.
Ini menjadi perubahan pergeseran mindset berpikir leader di level manager, di level supervisor. Kenapa ini harus saya sampaikan? Saya orang yang sudah bekerja di 3 industri padat karya, dan teori ini pernah saya sampaikan, pernah saya jalankan, pernah saya tetapkan, pernah saya berlakukan di 2 industri padat karya. Itu cukup memiliki perubahan yang signifikan bila para mindset manajer-manajer senior yang ada di kemampuan hard skill saja, tetapi dia kurang memiliki kemampuan soft skill, maka sistem kerja yang berjalan di dalam departemen yang ia pimpin itu pasti terjadi hal yang kurang efektif, kurang efisien, karena kemampuan soft skill seorang manajer masih di bawah rata-rata di dalam tanggung jawab pengendalian peningkatan people skill pada jajaran yang ia pimpin. Tanggung jawab siapa? Disinilah kita perlu menganalisa yang namanya 5 drive tentang people skill. Sudahkah rekan-rekan sebagai seorang manajer produksi yang memimpin orang ribuan, ratusan, itu mencurahkan tentang 5 drive di kategori kedua, people skill? Kita hanya berbicara output, tapi kita tidak pernah melihat output itu bisa tercapai bila kapasitas semua karyawan yang ada di dalam jajaran kita, people skill-nya sudah kita tingkatkan sehingga pencapaian target sekuen per jam output bisa tercapai. Ini tanggung jawab mulai dari manajer, supervisor, kepala regu. Jangan mengendalikan orang, mengendalikan subjek, mengendalikan output, berpegang kepada plan, do, check, action. Mustahil output bisa tercapai. Jadi 5 drive yang kedua, seorang leader harus mampu mengupgrade jumlah karyawan yang ada di bawahnya. Di-upgrade adalah karyawan yang memiliki people skill. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, yang ketiga yaitu communication skill. Jangan kita lepas dari hal ini, karena communication skill itu bahagian dari yang namanya soft skill. Kalau kita mau menguraikan soft skill ini, kita harus membidik personality leader tersebut. Harus kita lihat secara cermat dari 2 sisi, yaitu kemampuan intelektualitasnya yang dikatakan IQ, kemampuan kepribadiannya yang dikatakan emotional vision, harus menjadi perhatian kita. Karena orang yang mampu memiliki communication yang baik, communication skill, adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang humble dan supel, serta bijak. Jangan kita melihat orang yang agresifnya tinggi,
tetapi ada sisi-sisi emotional questionnya bertabrakan dengan hal yang kita ingin tentukan, itu kita abaikan. Lihat, amati, cermati seseorang leader yang akan kita upgrade, yang akan kita promosi, yang akan kita tunjuk menjadi seorang supervisor atau manajer, orang yang memiliki responsibility yang tinggi. Kenapa? Ini penting. Di dalam orang, di dalam jiwa, dalam sikap mental orang yang memiliki responsibility yang tinggi, maka uraiannya menyangkut agresif, uraiannya menyangkut lively, uraiannya menyangkut faktor ekstrovert dan introvert dirinya, itu juga baik. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, tidak mungkin orang yang tidak memiliki communication skill yang baik, dia dapat memberikan penjelasan arahan-arahan kepada bawahannya. Ini penting bila seorang leader memiliki communication skill, dia pasti bisa menyampaikan hal-hal tentang apa yang ingin dia kembangkan, tentang apa hal-hal yang akan dia sampaikan, di mana dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, faktor keempat adalah faktor yang paling selalu banyak komentar yang kita lihat. Bagi saya seorang praktisi sumber daya manusia, simple melihat hal tersebut. Apa sih sebenarnya leadership skill? Tidak semua orang memiliki leadership skill. Ada yang kita lihat leadership skill seseorang itu dia miliki karena faktor pendidikan, artinya dia terdidik, dan faktor terlatih, artinya dia sudah memiliki pengalaman bekerja dan pernah diberikan metode-metode, konsep-konsep kerja tentang seorang leader, atau dia pernah diberikan peran memimpin teamwork pada unit kerja, maka dia sudah memiliki kebiasaan tersebut disebut dia sudah terlatih. Tetapi alangkah baiknya, tidak cukup seorang leader hanya mendapatkan pengalaman pengetahuan terlatih, tetapi dia harus dapat juga ilmu teori-teori tentang leadership, di mana dia terdidik pada satu konsep pengetahuan akademisi, sehingga dia memiliki daya analisa berpikir yang berubah, yang lebih baik daripada status dia sebagai seorang leader yang terlatih. Inilah yang menyangkut leadership banyak menjadi hal yang diabaikan, terutama di industri padat karya. Karena saya sudah beberapa kali bekerja di berbagai industri padat karya. Kalau owner tidak menginginkan hal tersebut menjadi peran serta, menjadi titik tolak perkembangan loncatan, ya, pada satu langkah kerja yang efektif, ya, sebagai praktisi sumber daya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya menyampaikan, kalau mau memiliki sistem kerja yang efektif, kita harus merubah mindset seorang leader yang terlatih, ya, menjadi seorang leader yang terdidik.
didik. Artinya dia diberikan pengetahuan secara training, ya pola berpikirnya dirubah. Nah, ini akan merubah dan ini akan menambah soft skill-nya menjadi hebat, menjadi baik. Dan yang terakhir saya ingin katakan, bila semua sudah dimiliki oleh seseorang leader, mulai dari self-confident, people skill, communication skill, leadership skill, yang kelima, dia tidak boleh merasa nyaman dengan posisinya. Dia selalu harus mengimprovisasi dirinya. Improve for our attitude. Itu penting. Sehingga sebagai seorang leader, dia selalu mengikuti dan memahami apa yang menjadi tuntutan bawahannya dari sikap mental dirinya yang tidak disukai dan yang disukai. Itu semakin berkembang tumbuh menjadi hal yang empati terhadap kalangan orang yang dipimpin. Sahabat Raja Wali Channel, maka kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa seorang leader kapasitasnya di mata bawahan, dia orang yang mampu memanage problem solving, baik tentang masalah teknik pekerjaan, baik tentang menjalankan kebijakan-kebijakan perusahaan maupun kebijakan-kebijakan yang harus ia keluarkan. Dia tidak boleh melihat dari satu sisi, tetapi dia harus melihat dari kompleksitas kebijakan-kebijakan itu disukai ya oleh bawahannya, sehingga motivasi kerja bawahannya akan terbangun dengan baik. Bila seorang manajer membuat kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang membuat demotivasi, maka jangan pernah berharap apa yang tergores di dalam luka perasaan para pekerja itu mudah kita obati. Tidak serta-merta mudah kita dapat memulihkan luka perasaan karyawan yang ada di bawah kita. Itu memperbaiki hal tersebut membutuhkan waktu dan cara kita menyampaikan hal-hal yang menggugah mereka dari demotivasi menjadi motivasi yang baik. Karena ini pengalaman saya, lebih kurangnya saya pernah bekerja di berbagai industri padat karya. Jadi ini bukan suatu kesombongan yang saya sampaikan, tetapi apa yang pernah saya jalankan dan sistem apa yang pernah saya terapkan bisa untuk kita pertanggungjawabkan. Janganlah kita merasa pintar sudah menjadi seorang manajer, kita bisa membuat kebijakan departemen A, departemen B, departemen C, kita mengintervensi. Ini perusahaan yang tidak sehat. Saya melihat kalau perusahaan sudah seperti itu, banyak orang-orang manajer yang mungkin kurang simpati pada orang tersebut. Dan ini perusahaan akan berbahaya. Janganlah kita menjadi seorang manajer, ya, seorang leader yang mudah memberikan satu keputusan, yang mudah mengambil keputusan terhadap kebijakan departemen lain dari orang lain yang menjalankannya.
kita putuskan, tetapi kita tidak tahu permasalahan yang dialami oleh orang yang menjalankan kebijakan tersebut. Karena ini berbahaya, apalagi di tengah-tengah perusahaan dalam keadaan sulit, melihat semua kapasitas yang ada, tetapi tidak ada yang namanya keputusan kebijakan yang baik. Kita sebagai seorang manajer, kita sebagai seorang leader, harus mampu membangun motivasi di balik kesulitan kondisi keadaan perusahaan saat ini. Bukan kita membuat satu kebijakan, satu keputusan yang tidak kita kuasai dan tidak pernah kita bicarakan kepada orang lain yang menjalankannya, seolah-olah kebijakan dan keputusan itu sudah benar menurut kita dan menurut Anda. Ini hal yang salah di dalam konsep berpikir kita sebagai seorang leader. Kalau kita memimpin satu departemen, ada kekuatan kolektif leader, yaitu tim kolegial leadership, maka kita tidak menjadi orang yang mengambil peran keputusan orang lain kita putuskan. Kita perlu duduk melihat sisi-sisi lain yang ada di dalam benak, yang ada di dalam analisa orang lain itu bagaimana. Nah, ini kita kolaborasikan keputusan itu menjadi keputusan yang baik. Di tengah pandemi, banyak perusahaan bertahan. Tetapi banyak pula kebijakan-kebijakan di dalam mempertahankan perusahaan supaya tetap eksis. Ada keputusan-keputusan yang kurang bijak. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Bila salah kita mengambil kebijakan, bila kita salah mengambil keputusan, maka keputusan itu bisa membuat demotivasi kepada jajaran karyawan yang ada di bawah kita. Lantas sikap kita yang lebih cerdas, lebih hebat, bagaimana kita mengambil keputusan di tengah kesulitan, tetapi kita di dalam keputusan itu dapat membangun dan menumbuh kembangkan motivasi karyawan berjuang untuk menyelamatkan perusahaan. Ingat, tugas kita sebagai seorang leader tadi saya katakan tidak saja mengendalikan yang namanya plan, do, check, action, tapi juga mampu memanage problem solving, mengambil keputusan yang kurang mengundang empati, yang kurang mendapatkan simpati. Dia menjadi one man show di atas kepercayaan yang diberikan oleh owner ataupun top manajemen. Padahal dia belum sempurna untuk menerapkan suatu keputusan. Maka belajarlah bagaimana di tingkat sulit, bagaimana di tingkat kesulitan perusahaan yang harus kita hadapkan pada satu keputusan yang dapat kita berikan kepada orang banyak, kepada karyawan, adalah keputusan di tengah kesulitan membangun dan membangkitkan serta menumbuhkan motivasi yang dahsyat. Itulah kita sebagai seorang leader yang menguasai 3 prinsip. 1, mampu memanage problem solving. 2, menguasai plan, do, check, action. 3, memiliki kemampuan fight drive. Demikian sahabat Anjawali Channel yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Silakan para sahabat menilainya. Sahabatlah yang mendengar dan dapat menentukan bagaimana arah yang baik bagi diri kita untuk menjadi seorang leader. Sampai jumpa bersama saya Armos Sapasaribu di Raja Wali Channel. Bye.